Halo semua, ketika kalian bermain game, mau itu online ataupun offline, apakah kalian pernah melihat suatu karakter yang bergerak dengan sendirinya? Karakter yang kalian lihat tersebut adalah suatu karakter AI yang digerakkan oleh program. Biasanya karakter ini dapat kalian temui di game-game seperti zombie, FPS, Mord, dan banyak lagi. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa AI yang digunakan di dalam video game. Oke, langsung saja ke videonya. NPC, Non-Player Characters, dalam game sudah ada sejak lama seperti pejalan kaki pada GTA, Grand Theft Auto, atau hantu di Pacman. Sedangkan AI untuk latihan seperti pada game catur yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai yang dipilih oleh player. AI jenis ini berbeda dengan yang ada pada umumnya karena NPC tersebut tidak bisa dan tidak boleh berkembang seiring berjalannya waktu. Karena perkembangan pada AI dapat tidak terprediksi dan lebih akurat daripada perkembangan cara bermain player. Bisa dibayangkan jika hantu pada Pacman mengingat cara bermain player dan akan selalu berhasil memojokkan player. Atau ketika player mengambil paksa mobil NPC lalu setelah sekian lama ketika bertemu dengan NPC yang sama, NPC tersebut sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi player mencegah mengambil mobilnya. Hal tersebut perlu dihindari karena dapat mengurangi tujuan game tersebut. Karenanya AI jenis ini tidaklah benar-benar pintar, dan hanya akan membuat ilusi terhadap player sehingga berpikir bahwa mereka pintar. Non-playable character atau karakter non-pemain adalah karakter yang tidak bisa dikontrol oleh pemain, tetapi dikontrol oleh komputer dan bisa bergerak secara otomatis. Meski bergerak secara otomatis, karakter NPC bisa memengaruhi gameplay yang sedang dimainkan, kaula muda. Para karakter NPC sendiri akan bergerak secara otomatis sesuai apa yang ditentukan sebelumnya. Mengutip Urban Dictionary, NPC digambarkan seperti manusia namun tidak dapat berpikir secara objektif. Lebih jauh, istilah NPC dalam platform lain seperti TikTok dan Twitter merujuk pada sebuah deskripsi kepada orang yang dianggap tidak dapat berpikir untuk diri sendiri atau bisa dikatakan perilakunya tidak dapat ditebak. Artificial Intelligence sebagai generator. AI juga dapat digunakan untuk bisa membuat suatu lingkungan atau objek dengan sendirinya. Contohnya World Generator pada Minecraft, karena tidak mungkin developer membuat setiap dunia secara detail dengan jarak yang luas atau bahkan tanpa batas. Program dengan sendirinya akan membuat dunia dengan data yang ada seperti keberadaan gurun, gunung, lava, laut, hingga makhluk hidup di dalamnya. It wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. Versi lebih maju dari AI jenis ini ada pada game No Man's Sky, yang merupakan permainan menjelajah galaksi yang tak terbatas dan setiap dunia yang ada pada galaksi tersebut memiliki landscape dan makhluk hidup yang berbeda-beda, dan yang menakjubkan adalah itu semua merupakan hasil dari AI. Contoh lain ada pada game Nisuihan, yaitu ketika player akan membuat suatu karakter 3D berbentuk manusia, player dapat mengunggah satu atau dua foto wajah lalu AI akan menggabungkan wajah tersebut lalu menaruhnya pada wajah karakter player dalam game. Tapi ini kita belum masuk ke detail mukanya ya, dan ini kayaknya
kita bisa nyamain sama muka kita nggak sih? Dan sekarang nah ini dia. Ya ini detail banget. Wah ini bakal detail banget sih. Dan UI-nya pun rada pusing ini ya. Ada cukup banyak tombol di sini. Tapi sepertinya untuk sekarang sih nggak akan sih ya. Kalau misalnya gua ngedit bakal lama banget sumpah. Sesuai dengan preset dulu aja ya. Menciptakan pengalaman gaming yang lebih realistis. AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja simulasi dalam game daring. It's not rendered by a graphics engine. It's actually rendered by AI technology that we built. Menyempurnakan visual, dan membuat game terlihat dan terasa lebih alami dan realistis. AI pandai memprediksi masa depan dalam sistem yang kompleks dan dapat digunakan untuk menciptakan kembali dunia dan lingkungan game virtual baru dengan pencahayaan waktu nyata dan pemandangan yang menyinari. Dengan integrasi teknologi virtual dan augmented reality, AI membuka cara yang lebih menarik untuk membuat video game lebih imersif dan interaktif. Misalnya, AI Upscaling yaitu sebuah fitur yang berguna untuk meningkatkan grafis game daring dan mengubah gambar menjadi gambaran nyata. That was created by machines, it's not me. Peningkatan skala AI bertenaga raksasa teknologi NVIDIA dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar game dan membuat sebagian besar game terlihat lebih tajam dengan menjalankannya pada resolusi yang lebih tinggi daripada yang dapat ditangani monitor Anda. Mengatasi cheat dan mendeteksi curang dalam game multiplayer. Kecurangan menjadi tantangan besar dalam game multi pemain daring yang dapat berdampak negatif bagi para gamer dan menyebabkan konsekuensi serius bagi penerbit game. Back calling me splurge, why me jump right off the curb. Make this fly like a bird. She been on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal on the rules you heard. Hook up the phone, I swear. Keep me a stitch, they purge. Young gun on one that they working my nerves. I'm about to pull some serve. Fucking this bitch like a perm. Smack on the back of a perm. Last player standing. The bird. One enemy You remaining. little turds. Can't take that dick, waste your turn. In my own lane we can't merge. Banyak pemain di seluruh dunia merasa bahwa mereka tidak aman melawan pemain dengan keuntungan yang tidak adil. Jadi, sepertinya ada perlombaan untuk mendeteksi cheater di video game dan kebutuhan untuk mengintegrasikan mekanisme cheating yang lebih baik. Made the cheaters love him. He convinced them to like him so that they would give him the cheat. It took months. I'm just kidding. He paid $5. So for a few bucks or a free version that comes with a virus, you can pretend you're better than everyone else. This can never be detected by an anti-cheat scanning what's running on the system, because all of this is running only off of watching the game the same way you do. Banyak perusahaan video game menggunakan AI untuk menganalisis pola pergerakan pemain dan kunci untuk mendeteksi apakah pengguna curang atau tidak, sedangkan cheater menggunakan AI untuk melakukan cheater dengan cara yang realistis mirip dengan manusia agar tidak terdeteksi. Bagaimana kita mengatasi cheat tersebut? Ya, dengan menggunakan AI anti-cheat yang telah dikembangkan oleh perusahaan besar. CEO of AnyBrain, the AI anti-cheat that detects everything. How does it distinguish between someone that is say using like an ESP in a game versus someone that isn't? What we do is every player is providing data about how it is possible to perform the games. So let's say you have a reaction time when you find an opponent and you move to there. There is different cognitive skills that we apply when we are playing a game. Yeah. And what we can extract from these behaviors is these cognitive skills that are being applied on a specific moment. They are not human. So it's learning constantly. Is that okay? Yeah, exactly. And so what percentage of people would you say are cheating in some form? We always start with a very high threshold, meaning that we do not necessarily catch everybody, but everybody that we're catching, we're 100% sure. We usually see between maybe 10, 15, 20% of players that are cheating. We are fairly certain that the phenomenon is much higher than that. And again, that's why Andre created AnyBrain. Singkatnya, AnyBrain Group adalah suatu perusahaan yang menganalisis suatu tindakan kecurangan yang dilakukan pemain seperti cheating, di mana mereka menciptakan AI yang mampu membaca anomali-anomali bot, seperti aimbot, cheat transparan, wallhack, dan lain sebagainya. Let's say that you are
just adjusting a few pixels. Yeah. The way you move with this adjustment, it will be non-natural timing that is not human. Even if in our eye it looks human, but on pixel level, but also on these patterns, it is not human. So that's why we can catch it. People say, "Oh, he was cheating." I'm sure because it is impossible to aim on that way. Sometimes it's just lucky, or you are really good. So it's difficult for people to understand, and the result of false claims about, "Oh, he was cheating," or "No, because he's so good player, it's impossible."